Pro. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di Belajar Yuk bersama Han. Semangat belajar untuk pintar. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda hebat yang selalu mendampingi putra-putrinya untuk belajar. Anak-anak, ayo rajinlah cuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker saat keluar rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Pembelajaran 1, Muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kedua, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disambut sorak-sorai gembira seluruh rakyat Indonesia, sekaligus pertanda bebasnya Indonesia dari 3,5 tahun jajahan Jepang. Di bom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika membumi hanguskan kedua kota kebanggaan Jepang tersebut. Serangan ini adalah balasan Amerika terhadap serangan Jepang pada 7 Desember 1941 ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Tanggal 14 Agustus, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan segera menghentikan perang dan menyerah kepada sekutu. Berita ini terdengar oleh Sultan Syahrir, seorang aktivis muda anti-Jepang yang selalu memantau informasi terkait Jepang dan sepak terjangnya melalui siaran radio BBC. Dengan segera, Sultan Syahrir melaporkan berita ini kepada Insinyur Soekarno, namun saat itu Insinyur Soekarno memilih untuk melakukan rapat terlebih dahulu dengan PPKI. 15 Agustus 1945, sekitar pukul 22.30 malam, utusan pemuda yaitu Wikana dan Darwis menghadap Bung Karno di rumahnya, menyampaikan tuntutan agar Bung Karno segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Tetapi Bung Karno menolak dengan beberapa pertimbangan untuk menghindarkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, dan demi keamanan saat itu tokoh pemuda membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, mendesak kedua tokoh tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mencapai kata sepakat, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, dijemput oleh Yusuf Kunto dan Mr. Ahmad Subarjo. 17 Agustus 1945 dini hari, Bung Karno memimpin rapat PPKI, membicarakan rumusan teks proklamasi serta waktu untuk mengumandangkannya. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir Suwiryo, Wilopo, Gavhar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Untuk pertama kalinya bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan.
Dan yang bertugas untuk mengibarkan sangsaka merah putih adalah Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Nah, anak-anak, setelah mengetahui proses kemerdekaan RI yang penuh dengan perjuangan, bahkan saat kita sudah merdeka dan berdaulat, para pejuang bangsa masih harus terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kita wajib bersyukur berkat perjuangan para pahlawan negara kita kini telah merdeka. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang mulia, belajar dengan sungguh-sungguh dan menggapai cita-cita di masa depan. Tugas pertama untuk kalian adalah tugas bahasa Indonesia. Ayo kita gali informasi penting dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah Ibu jelaskan tadi dengan menggunakan aspek apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Tugas ini ada di buku tema 2 halaman 3. Silahkan kamu kerjakan di buku tugasmu. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Pengakuan kepada dunia internasional. Dengan membacakan teks proklamasi Indonesia mengumumkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain, yaitu de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, tugas yang kedua adalah ayo tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Kerjakan di buku tugasmu. Anak-anak, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Tugas yang ketiga yaitu IPA. Selain teratai, ternyata banyak tumbuhan lain yang memiliki cara unik dalam beradaptasi dengan lingkungan, misalnya tanaman kaktus, eceng gondok, mawar, durian, dan bambu. Nah, tugasmu yang ketiga adalah kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan, cara beradaptasi, dan habitatnya. Kerjakan di buku tugasmu. Tugas ini ada di buku paket tema 2 halaman 6.
Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, demikian materi dan tugas hari ini. Sampai bertemu lagi di PJJ berikutnya. Selamat mengerjakan, kamu bisa karena kamu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.